Cek. Tes. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita bersekutu kembali, menaikkan syukur dan puji kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dalam dunia bagi kita orang percaya. Kita naikkan pujian persembahanku. Saya undang bangkit berdiri. Bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku, mengalir di hatiku, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ya syukur Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kembali kami datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan Yesus, datang berbakti, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih buat segala penyertaan Tuhan, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh kumpulkan kami, mengundang kami Tuhan, para jemaat-Mu untuk kami boleh datang berbakti Tuhan, mengagungkan Engkau, menaikkan syukur
atas kelahiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memohonkan penyertaan-Mu Roh Kudus dalam jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang mengurapi setiap kami, para pelayan-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Persiapkan kami untuk memuji besarkan nama-Mu, biar apa yang kami bawa Tuhan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu mungkin yang dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kuasa, roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu, yang berusaha mencuri berkat pada sore hari ini. Kami bersatu hati, kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Biar Allah saja menguasai hati pikiran kami dalam kami berbakti kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus adalah kami yang hidup, kami berucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau menaikkan pujian, hai mari berhimpun. Dengan pujian Gita Surga Bergema. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklum.
tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Allah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Nasihat ajaib. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja sambutlah Dia.
kebaikan-Mu, Glory. buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan, buat kasih setia-Mu bagi kami. Tidak terukur Tuhan Yesus, Kau rela mati bagi kami, Kau rela lahir di kandang yang hina bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu Tuhan. Anugerah terbesar bagi kami Tuhan Yesus, Kau hadir dalam setiap kehidupan kami, mengisi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau yang urapi hamba-Mu Tuhan, Kau telah mempersiapkan dirinya Tuhan, pakai mulut bibir lidahnya, jadi saluran berkat bagi kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri, sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita kembali mau merenungkan kisah para gembala untuk kita mendapat khususnya di sore hari ini pengertian, keyakinan akan keunikan Injil saat kita bandingkan dengan agama-agama lain. Semulai dengan pemikiran, sama-sama kita berpikir, sama-sama kita merenung, mengapa terus muncul pertanyaan-pertanyaan semacam tato itu dosa atau enggak? Boleh enggak sih merokok? Kemudian bayi tabung boleh atau enggak? Merencanakan jenis kelamin anak. Kemudian sempat juga ada pertanyaan, boleh enggak pakai komputer? Boleh enggak pakai barcode? Kemudian nanti pada zamannya boleh enggak pakai chip di tangan dan di dahi. Selanjutnya boleh enggak kalau kita buka toko, kita jual rokok, jual alkohol. Boleh enggak sih kita bekerja di perusahaan yang dalam isu terkini, perusahaan PT yang merusak alam? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul. Saya renungkan setidaknya ada dua alasan mengapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita terus panjangkan, kita berikan alasan atau pertanyaan-pertanyaan lain. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, karena memang terlalu banyak hal yang Alkitab tidak atur secara detail. Atau dapat kita katakan Alkitab khususnya perjanjian baru bisu terhadap banyak isu. Itu yang pertama. Jadi Alkitab enggak mengatur tentang khususnya perjanjian baru, tentang tato, tentang merokok, tentang bayi tabung, apalagi bayi tabung. Tentang komputer itu belum ada di saat ini, di zaman Alkitab ini ditulis. Karena itu sekali lagi terlalu banyak hal yang Alkitab tidak atur secara detail. Itulah mengapa banyak pertanyaan-pertanyaan semacam tadi. Kedua, karena banyak dari kita masih melihat kekristenan itu tak lebih dari agama, melihat
kekristenan tak lebih dari usaha kita untuk menghindari ketidakteraturan atau kekacauan atau sesuatu yang tidak rapi. Kemarin di villa, Mas Wawan udah jelaskan agama itu apa. Agama itu tidak kacau. Jadi usaha kita untuk merapikan, contohnya kita ingin merapikan kamar, merapikan rumah, maka kita akan atur barang-barang kita di sini tempatnya. Enggak boleh di sini. TV, di sini tempatnya. Tempat tidur, di sini tempatnya. Enggak boleh di sini. Jadi membuat teratur, itulah agama. Banyak kali kita lihat kekristenan, kita pahami kekristenan tak lebih dari usaha kita membuat hidup kita, membuat keluarga kita enggak kacau. Nah, lewat kisah gembala di sore hari ini, kembali kita mau merenungkan keunikan kekristenan dalam hal ini diwakili oleh Injil, sehingga kita bisa lebih lagi mengerti dan yakin bahwa kekristenan bukan sekadar agama, bukan sekadar usaha kita untuk hidup ini tidak kacau. Kita awali dengan ketakutan yang dialami oleh para gembala di Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah, Lukas 2 ayat 9, seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kita lihat apa yang terjadi saat seseorang sangat takut. Kembali dari Google, jantung berdebar, nafas cepat, keringat dingin, gemetar, rasa tidak nyaman di perut, di dada, sebagai naluri untuk melarikan diri atau membeku. Inilah yang dialami oleh para gembala saat kemuliaan Allah dinyatakan di hadapan mereka. Next, di hadapan kemuliaan Allah dikenal dengan istilah Shekinah yang tampil sebagai awan dengan terang yang terlalu silau untuk dipandang. Para gembala tutup mata serapat mungkin, wajah mereka pucat karena ketakutan. Inilah deskripsi tentang takutnya para gembala. Saat kita coba lebih merenungkan Lukas 2 ayat 9. Masuk ke poin kita di sore hari ini. Next, menjadi sangat takut saat diliputi kemuliaan Allah, saat diperhadapkan dengan Shekinah Allah, itu bukan sesuatu yang unik. Itu biasa. 1500 tahun sebelumnya, hal serupa pernah dialami oleh bangsa Israel saat diperhadapkan dengan kemuliaan Allah. Jadi saat seseorang, beberapa orang, sekelompok orang menjadi sangat takut saat Allah menyatakan kemuliaannya, itu sebuah hal yang natural, alamiah, manusiawi. Kita lihat itu saat kitab Taurat diturunkan, Keluaran 20 ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Puji Tuhan. Inilah ketakutan diliputi kemuliaan Allah. Sama-sama takut, bukan sesuatu yang unik. Kita masuk kepada sesuatu yang
berbeda. Sebuah rasa suka, senang yang berbeda. Next, perbedaan kontras baru kita temui tadi ya, saat diliputi kemuliaan Allah sama-sama takut. Tetapi selang berapa lama ada dua hal yang sungguh berbeda. Sama-sama senang, suka, gembira. Dua kelompok tadi, para gembala dan bangsa Israel, namun ada perbedaan yang sangat kontras. Bangsa Israel berbahagia di dalam pemberontakan, para gembala gembira, sukacita, bergairah di dalam ketaatan. Jadi sekali lagi awalnya sama-sama takut diliputi kemuliaan Allah. Tetapi setelah itu terjadi perbedaan yang kontras. Kita lihat pertama adalah para gembala. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Di ayat ini kita lihat tentang ketaatan. Next. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Kita lihat sukacita mereka di ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji, memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah sukacita, kegembiraan, kegairahan, rasa senang di hati yang dialami oleh para gembala. Setelah takut diliputi kemuliaan Allah, mereka taat dan di dalam ketaatan itu ada sukacita yang luar biasa. Mereka memuji, memuliakan Allah. Kita lihat kontrasnya itu di Keluaran 32. Apa yang dialami oleh bangsa Israel tidak lama, kurang dari sebulan setelah diliputi oleh kemuliaan Allah. Melihat patung itu, patung lembu emas, umat pun saling berkata, hai umat Israel, inilah dewa yang sudah membawa kita keluar dari Mesir. Ketika melihat umat merasa senang. Dia mendirikan mezbah di depan patung anak sapi itu dan berkata kepada mereka, besok kita akan mengadakan perayaan bagi Tuhan. Sekali lagi ini tak lebih dari 40 hari setelah mereka diliputi kemuliaan Allah. Next. Jadi kita lihat perbandingannya. Saat para gembala bersukacita di dalam ketaatan mereka, bangsa Israel justru merasakan betapa senang mereka di dalam pemberontakan yang mereka lakukan. Kita mulai melihat di sini keunikan Injil. Injil diperbandingkan dengan agama. Next. Kegembiraan yang dinikmati para gembala itu menunjuk kepada betapa besarnya kesukaan di dalam kekristenan. Kesukaan Natal yang kita rayakan hari-hari ini. Sedangkan senangnya bangsa Israel itu menunjuk kepada betapa beratnya tuntutan hukum agama. Secara tersirat atau implisit kita bisa mengerti bahwa bangsa ini, bangsa Israel melihat agama itu memberatkan.
agama itu menindas, membatasi, menghalangi sukacita manusia. Agama itu mencenderungkan seseorang untuk mencari kelegaan, kesenangan di luar agama. Di luar hukum yang saat itu menyertai kemuliaan Allah. Kita lihat sama-sama Keluaran 20 mendaftarkan 10 hukum Taurat. Kemuliaan Allah bagi bangsa Israel itu melekat dengan hukum. Jadi meskipun mereka melihat kemuliaan Allah, tetapi menjadi sesuatu yang memberatkan karena di dalam kemuliaan tersebut ada hukum Taurat. Memberatkan bagi mereka. Saat mereka temukan cara lain untuk mengabdi, untuk mempersembahkan penyembahan pujian mereka, mereka sungguh senang. Dikatakan, dicatat oleh Alkitab, mereka mempersembahkan harta benda mereka, emas, perhiasan mereka. Dengan sukarela mereka persembahkan untuk membangun sebuah patung. Mereka senang, rela hati. Karena sekali lagi secara implisit dapat kita ngerti di bagian ini, hukum Taurat itu memberatkan. Dilihat sebagai sesuatu yang membatasi, menghalangi sukacita kita. Sebaliknya, para gembala dalam kemuliaan Allah, diliputi kemuliaan Allah. Kita lihat selanjutnya, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah kekristenan, inilah esensi, inilah keunikan kekristenan. Ada kesukaan di dalam kekristenan yang membuat kita enggak lagi mau memperhambakan diri kepada berhala-berhala lain, yang enggak mau membuat kita untuk mencari kepuasan-kepuasan di luar kehendak Allah. Karena ada kesukaan yang Natal berikan, yang Sang Juru Selamat berikan. Next, kesukaan besar oleh keselamatan besar, itulah yang dimengerti, dialami oleh para gembala. Bahwa mereka selamat, mereka peroleh hidup kekal, bukan karena ketaatan pada hukum, tetapi karena hadirnya Juru Selamat. Ini yang perlu kita renungkan saat kita coba bandingkan di sore hari ini. Kemuliaan Allah di padang Bethlehem versus kemuliaan Allah di Gunung Sinai. Sama-sama pada awalnya memberikan rasa takut. Tetapi hasilnya, kemuliaan Allah di Gunung Sinai yang melekat dengan hukum itu memberatkan. Tetapi kemuliaan Allah yang melekat dengan kabar baik, Juru Selamat, Injil Kristus, itu membawa kesukaan yang dialami. Kita sama-sama baca oleh para gembala. Puji Tuhan. Next. Keunikan Injil, dua kisah ini menghadirkan perbandingan antara sebelum dan sesudah Kristus hadir. Antara hidup di luar dan di dalam Injil. Sungguh mengajari, mengingatkan kita tentang uniknya
kekristenan di antara banyaknya agama. Kita tentu sama-sama lewat pesan Natal di sore hari ini, sama-sama lakukan refleksi diri, merenung sama-sama apakah kita ini Kristen tetapi benar di dalam Injil atau ternyata di luar Injil. Karena kita lihat di dalam Injil kita bisa bercermin kepada para gembala. Mereka puas di dalam Kristus. Mereka puas di dalam janji Allah yang digenapi. Haleluya. Mereka puas di dalam ketaatan. Atau ternyata selama ini kita memang Kristen. Tapi terus jiwa ini pengen puas dengan hal-hal lain. Pengen dipuaskan, pengen rasa senang, bahagia dengan hal-hal di luar Kristen. Sama-sama kiranya pesan Natal membawa kita kepada perenungan yang lebih dalam, sehingga kita melihat terus diri kita. Jangan pakai setiap kebenaran firman untuk menghakimi sesama. Tetapi mari lebih lagi pakai untuk bahan kita refleksi diri. Sehingga sungguh jadi kerinduan kita bersama. Sukacita Natal itu bukan hanya di Desember. Tetapi sungguh sukacita Natal itu menjadi bagian kekristenan kita di sisa hidup kita. Puji Tuhan. Saya mau kasih satu kutipan dari Charles Ellicott. Berkata seperti ini, persekutuan saat ia membandingkan sebelum sesudah Kristus hadir di luar dan dalam Injil. Persekutuan yang sesungguhnya dengan Allah belum disingkapkan. Ini di Gunung Sinai. Lebih dulu hadir hukum Taurat untuk menyadarkan akan keberadaan dosa yang menghalangi persekutuan atau relasi antara manusia dengan Allah. Hukum juga berguna untuk meningkatkan rindu kita supaya dosa disingkirkan. Nah, dalam perjanjian baru tidak ada lagi gunung di mana Allah menyatakan diri secara berjarak dari manusia. Dalam perjanjian baru surga telah terbuka. Sebuah realitas supranatural disingkapkan bagi manusia. Melalui sang pengantara perjanjian baru, Yesus Kristus. Yesus Kristus singkapkan realita sumber kebahagiaan, sukacita besar itu lewat darahnya, darah penebusannya. Sehingga kita bisa masuk ke tahta kasih karunia Allah. Saat kita butuh senang, puas, kita bisa semakin hari semakin diyakinkan. Nggak ada kepuasan, kesenangan yang lebih tinggi, ultimate dari yang kita dapat di tahta surgawi. Itu akan terus tumbuh di hati pikiran kita. Saat kita hidup di dalam Injil. Sebaliknya, pikiran hati kita di luar Injil, kita akan terus daging ini mengajak kita cari kepuasan, kesenangan, sukacita di luar hadirat Allah. Di tempat-tempat selain tahta surgawi. Puji Tuhan. Kehadiran Juru Selamat mengalihkan fokus kita dari hukum yang ngatur dosa kepada persekutuan dengan Allah melalui Kristus. Saat fokus kita
pikiran kita enggak lagi melulu tentang hukum, tentang boleh, enggak boleh, dosa atau enggak, saat pikiran kita udah enggak lagi tertuju kepada boleh, enggak boleh tadi, maka hukum itu enggak memberatkan. Karena kita sudah datang kepada Kristus. Matius 11, 28, 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Saat Tuhan Yesus ngomong ini, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi. Mereka letih, lesu bukan karena masalah hidup, tetapi karena beban hukum Taurat yang dibebankan, ditanggungkan ke atas mereka. Sekarang gampang kita cari rincian hukum Taurat yang dibebankan kepada bangsa Israel saat Tuhan Yesus melayani. Setidaknya kita baca sama-sama ada 613 rincian peraturan. Terdiri dari 248 itu perintah, 3605 itu larangan. Kita pernah bahas di Zoom kita, di bedah buku seingat saya, salah satu larangan dari salah satu mazhab adalah di hari Sabat itu enggak boleh BAB. Pokoknya enggak boleh ngapa-ngapain, salah satunya BAB. Nggak boleh membela diri saat diserang. Itu termasuk dalam rincian peraturan hukum. Kepada orang-orang seperti itulah Yesus berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu karena banyaknya aturan dalam hidupmu. Karena beban yang berat yang kamu tanggung oleh karena banyaknya peraturan yang harus kamu jalani. Yang harus kamu waspadai supaya enggak langgar. Kita bisa bayangkan setiap minggu, Sabat, hari Sabtu bagi mereka. Siap-siap batin ini. Hari Jumatnya enggak boleh makan apa? Woku. Enggak boleh kan? Pedes itu. Enggak boleh makan apa lagi? RW ya. Kalau orang Jawa gado-gado ya. Apalagi ayam geprek. Nggak boleh. Harus benar-benar siap Sabat. Nggak ada BAB. Betapa beratnya orang-orang Yahudi saat itu. Yesus berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Saat fokus kita kepada bagaimana aku bisa senangkan hati Kristus, bagaimana aku bisa jalin hubungan dengan Kristus yang sudah lahir, menderita, mati bagiku, maka hukum Allah itu bukan lagi sesuatu yang memberatkan. Kita enggak lagi dikuasai oleh pikiran yang terus berpikir, ini boleh apa enggak boleh ya. Tadi ya terlalu banyak kasus yang harus kita pikirkan. Mumet hidup ini, rumit hidup ini. Kalau kerja di perusahaan tembakau boleh enggak ya? Kemudian ada pertanyaan, kita para pendeta, kalau terima perpuluhan dari pengusaha tembakau boleh enggak ya? Terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau fokus kita di situ, di boleh enggak boleh,
kita sama seperti bangsa Israel. Kita akan terus berusaha di jiwa kita ini, cari kepuasan, kebahagiaan di tempat lain. Tapi Yesus berkata, mari datang kepadaku. Memang kamu perlu taat, tetapi taat itu memberi kebahagiaan yang gak ada taranya. Memberi sukacita yang gak ada bandingnya. Yang akan sungguh memuaskan engkau. Yang membuat engkau dari hari ke hari semakin menjauhi dosa. Kesenangan dosa, kepuasan daging semakin kita jauhi. Kita mau, saya coba belajar dalam pengajaran saya komprehensif. Di satu sisi, kita memang perlu terus cari tahu kehendak Allah di setiap isu kehidupan kita. Kita pun perlu diskusi dengan mereka yang dewasa, bijak, berpengetahuan. Contohnya, bayi tabung. Boleh gak sih bayi tabung? Bayi tabung itu mahal banget bro. Apalagi bicara tentang perencanaan jenis kelamin anak. Mahal bro. Dana untuk bayi tabung itu bisa mencukupkan kebutuhan banyak orang-orang sederhana, anak yatim piatu, janda-janda miskin. Kalau hanya tentang boleh nggak boleh, bisa perdebatan terus. Capek kita. Karena akan ada jawaban, oh saya sudah punya pos masing-masing. Saya sudah tabung untuk bayi tabung. Sudah bertahun-tahun saya tabung. Ada kok bagian dari penghasilan saya untuk orang-orang miskin, ada. Jadi bayi tabung boleh apa enggak? Pribadi lepas pribadi. Melihat kebutuhan, kerinduannya. Apakah itu makin menambah cinta kepada Tuhan? Mempererat hubungan dengan Sang Juru Selamat. Hal-hal itu akan terus menjadi isu yang dipergumulkan masing-masing pribadi di dalam hadirat Tuhan, dalam bimbingan Tuhan. Memang perlu bertanya, contohnya tentang perencanaan jenis kelamin. Jangan sampai kita pakai metode yang salah, yang di dalamnya ada tindakan pembunuhan misalnya, ada tindakan aborsi misalnya, dalam memilih embrio yang dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu. Kan perlu lihat Google, perlu tanya kepada dokter kandungan. Hal-hal seperti ini perlu menjadi bagian kita orang-orang Kristen. Kita lihat ayatnya. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bijak, cerdas. Pergunakan waktu yang ada, hari-hari ini jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh. Belajar terus, belajar terus. Dari berbagai sumber, belajar terus. Berbagai isu yang berkecamuk di pikiran kita, belajar. Diskusi dengan orang yang lebih dewasa, bijak dan berpengetahuan. Cari sumber-sumber referensi. Belajar dan belajar. Jangan kamu bodoh. Usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di satu sisi kita memang perlu memikirkan isu-isu yang nggak diatur oleh Alkitab. Tato nggak diatur oleh Alkitab, khususnya perjanjian baru, rokok. Bekerja di perusahaan tembakau, bekerja di perusahaan yang memproduksi wine misalnya, yang mengandung alkohol. Itu terlalu banyak isu yang harus kita pikirkan, gumulkan. Tetapi kita belajar di
sore hari ini. Jangan sampai itu yang memenuhi pikiran kita. Tetapi biarlah yang penuhi pikiran kita bagaimana aku senangkan hati Kristus. Hubungan aku dengan Kristus gimana? Kita perlu pastikan bahwa hidup kita lebih ditentukan oleh persekutuan kita dengan Sang Juru Selamat, bukan oleh hebatnya kita menaati semua peraturan atau nasihat. Andalan kita bukan ketaatan kita, tetapi Sang Juru Selamat yang sudah datang, melayani bahkan taat sampai mati. Itulah andalan kita. Itulah yang membuat kita terus berusaha senangkan hati Dia. Itulah yang menjadi fokus hidup kita. Kolose 2, 20-23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walau nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ini yang dikenal dengan legalisme. Apa-apa enggak boleh, memberhalakan, mendewakan, mengutamakan hukum, peraturan di atas relasi yang penuh kasih. Pemahaman semacam ini yang menghambat kita. Salah satunya ketika komputer muncul, gak sedikit orang Kristen takut berhubungan dengan komputer. Apalagi diperburuk dengan konspirasi komputer itu membentuk angka 666. Ada saatnya orang Kristen dipengaruhi oleh para pendeta takut sama komputer. Juga saat ada barcode yang tinggi itu dikatakan 666. Takut banyak orang Kristen terhadap barcode. Kita lihat lewat ayat ini. Saat hubungan kita dengan Kristus benar, maka kita enggak biarkan diri kita, hidup kita ditentukan oleh hal-hal yang berhubungan dengan jasmani ini. Itulah legalisme. Sekali lagi coba komprehensif, coba utuh, kita pun harus hati-hati terhadap ekstrim lainnya, yaitu antinomianisme tanpa hukum. Di satu sisi serba takut sama aturan, fokus hidupnya adalah aturan. Saya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Di satu sisi ada orang-orang karena anugerah sembarangan hidupnya, nggak arif, nggak bijak. Lakukan apa saja. Dipikir toh nanti Yesus ampuni saya. Itu dua ekstrem yang kita nggak mau terjebak di salah satu ekstrem. Kita mau hidup benar-benar menikmati anugerah. Tetapi anugerah itu menghasilkan ketaatan. Dan ketaatan itu lebih hari, lebih mendatangkan sukacita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Next, dengan demikian hukum Allah akan berfungsi sesuai peruntukannya bagi hidup kita.
hukum Allah itu akan membantu kita memelihara hubungan dengan Kristus, bukan untuk menghakimi atau merendahkan orang lain. Bukan gak banyak ya, malah banyak, gak sedikit orang Kristen karena kulitnya bersih merendahkan mereka yang pakai tato, menghakimi mereka yang pakai tato. Hukum Allah itu akan benar-benar berfungsi dengan baik di nurani kita yang murni ini, yang semakin hari semakin dibersihkan oleh anugerah kematian Kristus. Bersih, bersih, bersih. Itulah guna hukum Allah. Bukan untuk kita pakai merendahkan orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain. Kok saya mah kerja di yayasan panti asuhan, ya lu kerja di perusahaan tembakau. Ya, enggak seperti itu kekristenan. Kita kiranya sama-sama belajar di sore hari ini. Kemuliaan Allah memang membuat kita takut, gentar. Tetapi Natal mengingatkan kita kemuliaan Allah itu juga disertai dengan kesukaan besar. Haleluya. Renungan pribadi sebagai penutup, masihkah sukacita Natal menjadi tanda unik dari kekristenan yang kita jalani? Masihkah sukacita oleh karena Bethlehem, oleh karena Kalvari yang mendominasi hati pikiran kita? Atau ternyata bagi jiwa ini Injil itu memberatkan. Injil itu menghalangi aku puas menjadi penghambat. Atau ternyata kekristenan menjadi penghambat untuk aku berbahagia. Untuk aku memaksimalkan potensi hidupku. Kalau kita mau perluas jangkauan pemikiran kita, perenungan kita sebagai penutup di sore hari ini. Injil akan membuat hidup kita maksimal. Di dalam segala gairah kita memaksimalkan potensi hidup kita. Enggak harus di gereja, di mana sesuai dengan profesi kita. Saat hubungan kita dengan Kristus benar, maka setiap kita jalani profesi, jalani panggilan, jalani pekerjaan, hidup kita bahagia dan maksimal. Mari mengerti Injil, mari alami Injil. Hidup di dalam Injil. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Saya undang pemain musik dan singer. Kita mau responi kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Sama-sama kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa.
pada saat sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman yang Engkau sudah sampaikan kepada kami. Engkau sangat paham apa yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Perjuangan kami Tuhan akan tantangan kehidupan ini. Kami boleh rasakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah ada selalu bersama dengan kami. Engkau memberitakan firman-Mu Tuhan, cukup kami Tuhan. Merendahkan seluruh kehidupan kami, merendahkan hati kami Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak merasa berat Tuhan. Kami merasa ringan Tuhan. Karena ada damai sejahtera sukacita yang Roh Kudus kerjakan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Memberikan kelegaan, memberikan pengharapan bagi kami. Memampukan kami Tuhan. Menjalani hari-hari kami. Menjalani hari-hari kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh ada di penghujung tahun ini Tuhan. Beberapa hari lagi kami akan tinggalkan tahun ini. Tapi kami bersyukur dan selalu bersyukur Tuhan. Sekalipun di tahun yang akan datang Tuhan, kami masih belum tahu apa yang akan kami hadapi Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan Yesus membekali kami. Sehingga kami akan tetap kuat Tuhan. Kami akan tetap semangat menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang hadir pada saat ini Tuhan. Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Masa depan yang penuh harapan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menjadi dampak yang baik dimanapun kami berada Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan Tuhan. Di tempat pekerjaan kami Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Bahkan di lingkungan di mana Engkau tempatkan kami Tuhan. Terang-Mu boleh bersinar atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan hikmat-hikmat dari surga Tuhan, untuk menggali kebenaran firman-Mu Tuhan, yang disampaikan bagi umat-Mu di tempat ini. Dan Engkau pakai terus hidupnya Tuhan, untuk boleh melayani Engkau, membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, berikan terus Tuhan urapan-Mu dimanapun dia berada ya Tuhan. Terima kasih seluruh keluarganya juga Tuhan berkati Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan pergumulan doa di tengah-tengah keluarga hamba-Mu, kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau Engkau masih sangat mengasihi kami Bapak. Dan sebagai respon akan kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Persembahan yang boleh kami bawa Tuhan pada saat ini. Kiranya apa yang kami bawa Tuhan itu boleh menyenangkan hati-Mu dan membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Marilah pandang Tuhan
Tuhan, terima kasih untuk persembahannya biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman, Zoom tidak ada, masih diliburkan, doa puasa juga masih diliburkan, tapi kita nanti tanggal 31 di Losari kita ada doa bersama sambil kita doa tutup tahun bilangnya ya. Jadi jam 11 kita sudah kumpul di rumah Losari, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama saling mendukung dalam doa karena kita percaya kita semua perlu dukungan satu sama lain ya dalam doa ya. Kita percaya biarlah kita memasuki tahun 2026 kita boleh tetap merasakan sukacita damai sejahtera yang Allah berikan buat kita. Karena kita percaya tadi kalau kata Bung Semi, cook yang Tuhan kasih ternyata itu cook yang enak dan ringan sesuai dengan firman Tuhan tadi ya. Biarlah di tahun 2026 nanti kita walaupun kita mendapatkan cook yang besar mungkin kita nggak kuat Tuhan, tapi kalau kita berharap dan bersandar sama Tuhan kita percaya itu akan ringan. Puji Tuhan, di acara nanti tanggal 31 itu selesai doa kita ada tukeran kado dengan nilai seharga Rp50.000. Kalau bisa jangan makanan ya. Jadinya yang berguna lah, yang bisa kita kenang. Wah iya di tahun lalu saya tukeran kado dapat ini loh gitu ya, yang bisa berguna dipakai. Tapi kalau misalnya, waduh saya nggak ribet beli-beli kado, saya nggak mau ikut tukeran. Nggak apa-apa, tapi saya berharap datang doanya ya, biar kita sama-sama berkumpul berdoa. Itu saja hari Minggu di tempat ini ibadah seperti biasa jam 5 sore dan ada perjamuan kudus. Kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu refnya saja tadi. Sinar kemuliaan-Mu. Ku ingin tetap di sini. Bersyukur atas ibadah yang sudah Engkau pimpin. Kami percaya sungguh Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan bagi kami. Kami akan pulang dengan berkat-Mu menjadi bagian hidup kami. Kami akan menghadapi tahun yang baru Tuhan. Kami tidak dapat jalani dengan kekuatan sendiri. Kami terlalu terbatas Tuhan, lemah kami ini. Tetapi kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang setiap hari kepadanya kami meminta tolong, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menyertai kami, mengangkat kami, membimbing kami. Apapun tantangan harus kami hadapi di tahun yang akan datang. Haleluya.
Yesus, pertolongan kami. Sungguh terbukti pertolongan-Mu di tahun-tahun yang lalu yang sudah kami lalui. Di tahun yang baru kami percaya pertolongan-Mu juga akan Engkau buktikan. Engkau nyatakan bahwa Engkau Bapa yang bertanggung jawab kepada setiap anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami, akan kami terus nikmati di dalam hari-hari kami. Kami terus meminta biar kemanisan-Mu Yesus, keindahan hadirat-Mu Yesus, itu ada di mata rohani kami Tuhan. Kami enggak mau teralihkan Tuhan mata jiwa ini, memandang kepada keindahan-keindahan lain. Keindahan Yesus saja yang menjadi fokus hidup kami. Keindahan Yesus yang menjadi segala-galanya bagi kami. Kami berdoa di malam hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, biar kami yang sudah memandang keindahan-Mu terus tertuju kepada-Mu Yesus. Dan kami yang belum pernah menikmati keindahan-Mu, celikan mata rohani kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sadarkan kami keindahan dunia tak ada bandingannya saat kami lihat keindahan Yesus. Terlalu indah Engkau Tuhan, terlalu manis Engkau Yesus, terlalu memuaskan bagi jiwa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami akan pulang ke rumah masing-masing bersama damai sejahtera Allah menjadi kekuatan kami. Sebelum kami berpisah, kami rindu juga terbeban berdoa bagi sesama anggota tubuh Kristus, gereja-gereja umat-umat-Mu yang mengalami bencana. Kami berdoa bagi mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Kami sama-sama terbeban biar mereka tetap bisa merasakan sukacita Natal Tuhan. Mereka tetap bisa penuh harap dalam mereka menjelang tahun yang baru. Mungkin mereka berada di tenda-tenda pengungsian. Mungkin rumah mereka sudah rata dengan tanah. Tetapi biar pengharapan di dalam Kristus menguatkan mereka, meneguhkan percaya mereka. Terima kasih, terima kasih. Kami hanya bisa berdoa bagi mereka. Allah Roh Kudus bekerja lebih lanjut dalam hidup mereka. Sebentar kami akan ramah-tamah, bubuhi kuasa firman-Mu. Setiap makanan, minuman yang akan kami konsumsi, datangkan berkat bagi kami. Pimpin kami di dalam ramah tamah kami. Sama-sama kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kita ucapkan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan